Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita masih ngerakit PC bertema Gamdias, teman-teman ya. Kita sekarang akan pakai casing Gamdias GC10M warna putih dengan water cooling 360 ya. Ini Gamdias Cion, atau gue nggak tahu ya pronunciasi apa, Cion atau Ciwan. Harusnya sih Ciwan ya. Ciwan E4360 warna putih ya. Jadi ini casing micro ATX. Kita akan pakai motherboard micro ATX yang ada di gua teman-teman ya. B760M, ini ada i5-G13, RAM DDR5 dan kawan-kawan, sama VGA-nya ARC B580 ya. Jadi nanti kita akan rakit casing putih tapi lampunya biru teman-teman ya. Power supply kita masih pakai yang kemarin teman-teman ya, Gamdias Helios yang M2650B, dia 650 watt bronze. Nah, tadinya gue pengen pakai fan ini teman-teman. Jadi Gamdias itu punya fan yang sudah pack 3 in 1, yang dimana fan-nya itu punya blade-nya 2, yang regular standar sama yang reverse. Jadi kalau misalkan kita butuhnya fan reverse kayak ini nih, kita bisa masang 3x120 di bawah. Kita bisa ganti fan-nya, blade-nya itu yang tadinya standar jadi reverse ya. Cuma yang ini fan-nya hitam teman-teman, dan kita akan rakit temanya putih, jadi rada nggak masuk gitu ya. Jadi untuk fan Aeolus ini kita nggak pakai teman-teman ya. Tadi gue mau pakai cuman jadi belang ada hitam di bawah, ntar malah jadi kocak teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk fan-nya ini dia ada yang versi warna putihnya juga, cuman yang datang ke gue ini warna hitam ya. Tapi nanti kita akan pasang fan standar aja warna putih di bawah terus dibalik gitu ya. Jadi biar satu tema semuanya putih dan biru teman-teman ya. Dan yowes, gak usah lama-lama, kita langsung pasang aja ya semua komponennya ke dalam sini. Terus kita jajal si water coolingnya, performanya gimana di 5Gen 13. Dan dia juga ada tampilan indikator display suhunya teman-teman. Jadi ada estetiknya ya. Yowes, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke prosesnya ya. Ini dia guys casingnya ya, Gamdias GC10M white ya. BTW ini udah gua pretelin. Kalau teman-teman pengen tahu cara pretelinnya, kalian bisa nonton tuh video review casing ini khusus ya. Dan di sini gue ngelepasin tray yang untuk SSD dan hard disk ya, karena ini bisa mempermudah gue untuk rakit ya. Jadi nanti traynya dipasang di akhir aja ya. Dan ini kabel manajemen awal yang gue lakuin dari front panel ke sini. Ini bisa sih ke sini juga ya. Tapi selera kalian lah, mau ke sini boleh, ke sini boleh. Ini fan belakang. Pokoknya gue satu-satuin di bawah sini teman-teman ya. Jadi dari fan ini ada colokan ARGB 3 pin buat sinkron lampu, sama ada SATA ya buat powernya. Jadi powernya bukan pakai PWM untuk fan samping dan fan belakang ya. Oke, dan di sini untuk di casing itu ada tombol power, dan ini tombol LED ya. Jadi ganti lampunya dari sini. Kalau mau sinkron motherboard harus ditekan dulu beberapa detik biar dia masuk ke mode sinkron motherboard ya, karena kalau nggak ditekan gitu dia masih mode ganti warna via tombol ya. Oke, terus ini ada USB 3, audio, sama USB 2 ya. Gue colokin di sini biar gampang. Oke. Nah, di sini gue udah pasang fan bawah ya, teman-teman ya. Jadi gue pakai 3 fan putih standar, dan gue pengen semuanya serba putih. Walaupun nanti power supply-nya kabelnya hitam, ini gue pakai extension biar putih. Jadi pokoknya semuanya serba putih ya. Motherboardnya masih masuk lah ya. Ini ada nuansa putih birunya karena dia edisi Sonic, sama VGA-nya juga biru. Jadi nanti serba putih biru gitu teman-teman ya. Birunya mungkin biru muda ya. Kalau fan bawah ini nggak ada lampunya teman-teman. Dan ya wes, ini kayaknya gue akan masang motherboard dulu, terus water cooling ya, lalu power supply terakhir. Kenapa terakhir? Soalnya kalau gue pasang power supply duluan, gue takutnya nanti agak susah untuk masang backplate si water coolingnya teman-teman ya. Tapi kita lihat nanti aja, fleksibel. Kalaupun misalkan gue harus masang power supply dulu, ya wes PSU dulu, atau water cooling dulu ya water cooling dulu. Gampang lah, rakit PC mah nggak ada aturan baku, fleksibel, terserah kalian ya. Yang pertama kita pasang motherboard dulu ke dalam casing ya.
Kita masukin motherboardnya dulu teman-teman. Ini casing udah lega teman-teman ya, teman-teman nggak perlu pusing sama ini lega nggak guys? Lega guys. Oke, sebelum kita masukin teman-teman, gue ngasih tahu ya, kalian jangan lupa untuk ngelepas port untuk VGA-nya ya. Nah ini si besinya, yaitu yang sekali hancurin, jadi goyang-goyang sampai lepas. Sama jangan lupa pasang stand off yang begini nih buat masukin motherboard kalian. Pastiin ada 8 ya untuk micro ATX lebar kayak gini ya. Micro ATX kecil bisa nggak di casing ini atau mini ITX? Bisa, tapi udahlah guys, micro ATX 8 baut aja biar padat. Dan casing ini udah support ini ya teman-teman, apa sih namanya, colokan yang BTF, yang colokannya di belakang. Jadi kalau kalian pakai motherboard yang colokannya di belakang, di casing ini udah bisa. Jadi biar estetik. Ini Mobo B760 sama i5 Gen 13 teman-teman ya. Sebenarnya gue tak ada motherboard B860 guys untuk Intel Ultra, tapi prosesornya tidak ada. Jadi kayak si ACB guys, gue ngerakit pakai Mobonya B860 tapi nggak punya prosesornya, belum ada dananya. Jadi kita masih pakai i5 13. Ini juga masih enak kok buat main game ya. Oke, ini udah gue colok-colokin dulu ya kabelnya. Abis itu kita unboxing si water coolingnya teman-teman. Perkabelan sudah gue colokin ya, tuh udah rapi. Nah sekarang ini dia si water coolingnya ya, Gamdias Chione E4 360 White atau Chiwan, Chione Chiwan. Gue udah bikin video unboxingnya di channel kedua, mungkin teman-teman udah lihat ya. Ini water cooling jujur guys, gue seneng karena kagak ribet ya. Dari mulai pemasangan ini masih gampang banget untuk Intel dan juga AMD. Terus dia tuh ini guys ya, si fan-nya udah nempel di radiator, jadi kita kagak susah guys. Jadi masih easy lemon, easy peasy lemon squeezy. Dan untuk kabelnya ini sangat mudah dipelajari teman-teman, sangat mudah. Oke, dari mulai sini ya, kita lihat lebih dekat dulu ya. Ini ada kabel PWM sama ARGB ya. Nah ini ada PWM ya. Yang PWM sama ARGB ini tuh kabel dari fan-nya teman-teman ya. Jadi ini tuh clean, di kiri kanan itu clean, kabel dari sini. Nah ini PWM-nya itu PWM si water block. Nah lalu di water block ini ada 4 kabel ya, coba kita lihat ya. Oke, yang pertama ini USB 2.0 teman-teman. Fungsinya untuk nampilin indikator yang nanti ada di water blocknya, karena dia ada tampilan displaynya. Oke, terus ada SATA ya, SATA buat water blocknya juga. Dan ada ARGB 3 pin buat perlampu-lampuannya. Dan di sini dia ada tombol SW teman-teman ya. Jadi kita itu bisa ganti lampu fan water coolingnya dari sini. Ini sama seperti tombol LED yang di casing, yang dimana kalau mau sinkron motherboard kita harus tekan beberapa detik ya. Oke, kalau misalkan casing kalian ada tombol reset, ada tombol LED, ini dilepas teman-teman, nanti coloknya ke sini. Oke, tapi kalau untuk kasus yang ini, karena di casingnya sudah ada tombol LED dan di sini belum ada, jadi ini tetap dicolok ya. Jadi kalau mau sinkron, tombol ini harus ditekan beberapa detik dulu biar dia masuk ke mode sinkron motherboard. Dengan catatan ARGB 3 pinnya kalian colok langsung ke motherboard. Atau kalau kalian colokin ke controller, controllernya harus nyolok ke motherboard juga. Ya kalau misalkan kalian mau masuk ke mode sinkron gitu. Intinya pemasangannya masih plek-ketiplek gampang. Oke, kita lihat ya. Untuk 1700. Ini pasang backplate.
Ini backplate-nya sangat mudah dipelajari. Gak susah. Kemarin gue pasang yang 240-nya aja masih gampang banget, teman-teman. Nah, ini untuk Intel ya. Kalau yang AMD pakai bawahan. Oke, ini geser ke 1700, teman-teman nih. Geser yang bawahnya. Terus tinggal pasang aja deh ke belakang motherboard ya. Makanya tadi gue bilang kayaknya gue akan pasang ini duluan, teman-teman. Sama bautnya nih, kalian cari nih, ini lagi 2000, bukan, ini AM4, AM5. Nah, ini 1700 nih yang kita pakai ini, teman-teman. Oke, nah kita pasang dulu guys. Ini agak nenggak ke atas ini ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke belakang. Oke, ini water cooling geser dulu coba. Jadi untuk pemasangannya ini masih mudah, tidak ada susah-susah, teman-teman. Mana nih? Hup. Nah, udah deh, ini tinggal diputar aja pakai tangan guys. Pasangnya silang dulu ya, biar gampang. Ini yang kemarin yang 240 gue nggak liatin guys proses pemasangan yang ini ya, yang Aura GL240 versi 2. Pasangnya sama banget ya, orang satu brand masa dia bikin beda sih guys ya. Dan ini jujur mempermudah, teman-teman, karena backplate-nya udah kita pasang. Oke. Nah, setelah backplate ini kita boleh guys nyolokin power supply dulu, baru habis itu masang radiator, atau masang radiator dulu baru PSU. Itu mah udah selera masing-masing ya. Balik lagi, tidak ada aturan baku kalau misalkan ngerakit PC. Kalian mau pasang begini boleh, pasang begitu juga boleh ya. Hup, hup, hup. Nah, kalau udah kencang, ini memang agak longgar gini guys, tapi nanti dia akan kencang sendiri ketika kita baut ya. Oke, nextnya kita ini lepasnya nanti sama kita pasang nih. Ini ada dua guys pengaitnya. Yang kotak begini, yang persegi panjang, ini untuk AMD. Nah, bisa ada tulisannya tuh AMD. Yang ini untuk Intel. Ya, kita pakai yang ini. Masangnya, gini teman-teman ya, ada celahnya di situ. Jadi kita masukinnya dari sini guys. Krek gitu doang, gampang. Tidak ada susahnya, masih gampang. Kalau udah gini kita tinggal baut deh radiatornya ke sini ya. Tapi kayaknya gue sekarang akan masang power supply dulu, teman-teman ya, baru radiator. Gue biasanya lebih PW begitu guys, power supply dulu, semua udah colok, baru nanti si water coolingnya terakhir. Oke, kita pasang PSU-nya ya. Ini ngadepnya ke sini ya, karena nanti buat sirkulasi. Fan-nya jangan ngadep ke mobo guys, ngadepnya keluar sini. Oke, ini udah ada tempatnya, jadi kita tinggal baut aja. Mana nih? Oh, kayaknya kurang angkat ya. Mana ini teh lubangnya? Karena dia agak gelap guys, terus casingnya putih, jadi mata gua agak shiver. Hari ini gua sesuaikan dulu ya posisinya. Padahal ini udah fit ya. Mata gua aja guys, karena mata gua yang sebelah kanannya minus, yang sebelah kirinya silinder, jadi kocak. Nah, kalau udah 2 biji itu masuk, pasti yang sisanya masuk guys. Oke, ini pencolok-colokan gue skip ya. Tahu-tahu nanti kabelnya semua udah kecolok, lalu kita tinggal pasang radiator. Radiator udah masuk, sekarang kita pasang bautnya teman-teman ya. Ini gampang, tinggal sesuaikan saja sama posisinya ya. Nah, mau langsung dikencangin boleh, mau nanti dulu boleh. Nah, dia ada 12 guys, karena ada 3 fan, 4 kali 3, 12 baut.
Dan jujur enaknya pakai obeng beginian teman-teman ya. Kalau kalian nanya cari aja obeng elektrik gitu. Banyak kok di marketplace. Oke, tapi kan kita sekarang fokusnya ke water coolingnya teman-teman ya. Kalian suka banyak ke distract sama obeng gua. Cari aja obeng listrik. Oke, gampang lah pokoknya masang radiator mah teman-teman. Easy peasy lemon. Sip. Ya, sekarang kita ke water block teman-teman. Sekarang kita pasang radiator, tapi jangan lupa plastik ini dibuka dulu. Karena kemarin yang 240 gue udah mau ngebaut, lupa masih ada ituannya ya. Oke, ini perkabelan kita ituin dulu. Ini pasta bawaannya ya, Gamdias. Udah bagus guys. Jadi kalian nggak perlu beli pasta lagi dan cukup sebiji jagung gini aja hasilnya bagus guys. Lihat aja ntar. Hasilnya adem-adem aja. Oke, ini kita tinggal sesuaikan sama lubangnya. Mana ini teh? Nah, kalau udah gini tinggal dibaut aja si nutnya ya. Oke, satu udah. Terus ujungnya ini. Ini sebenarnya kalau mau dibikin tema hitam putih juga masih masuk sih guys. Tapi udahlah, full white aja ya. Hitamnya hanya di area motherboard sama ini di sininya aja. Sisanya kita bikin full white dicampur dengan biru. Kita kencengin. Satu lagi. Oke, ini gue colok-colok dulu kabelnya teman-teman. Habis kita colok, baru kita pasang VGA. Sekarang kita pasang VGA-nya teman-teman. Ini dilepas dulu. Nah, biar dia ngebuka gitu. Yo wes, tinggal masukin VGA-nya. Masih gampang, easy peasy lemon. Tinggal sesuaikan sama lubangnya. Mana ini masuk ke sih? Nah, sip. Udah masuk, VGA-nya dicolok. Udah deh. Sama tinggal dibaut. Jadi masih gampang banget untuk ngerakit di PC ini. Kalau kalian punya VGA 3 fan yang warna putih, ya itu juga cakep teman-teman. Oke, satu lagi. Ini semua udah gue colok-colok teman-teman ya. Kayak gini kita tinggal tutup semuanya. Pastiin fan muter ya. Oke, sip. Muter, tidak ada yang nyangkut, semuanya aman. Dan mundur dikit teman-teman karena kita mau menutup semuanya. Dari mulai dust filter atas sama set panel ya. Ini kalau casing dual chamber teman-teman ya, untuk kabel manajemen selama dia di belakang bisa ketutup dan tidak ngeganggu, itu udah lebih dari cukup ya. Dan ini bakal kebantu banget sama tempat SSD-nya ya untuk ngatur kabel manajemen ya. Ini kalau mau ditali-taliin masih bisa guys di sini. Terus ini di kabel tis lagi. BTW untuk tombol yang water cooling gue selipin di sini teman-teman. Jadi buat ganti warna water cooling bisa di sini pakai tombol sama kalau mau sinkron gue tinggal tekan ini beberapa detik dari depan ya. Oke, tapi untuk sinkron gitu biasanya cuma awal doang sih teman-teman. Kalau bisa udah sinkron motherboard ya kacanya tutup aja guys. Nah, ini tinggal tutup deh. Jadi gampang, tidak ada guys susah-susah ya. Dan kalau kalian pengen beli dust filter terpisah buat di samping sini-sininya ya, itu banyak sih yang jual guys. Cari aja dust filter 120 x 240 atau 120 x 360 ya. Oke, isi udah clear, mari kita nyalain ya.
PC sudah ready teman-teman, langsung aja kita nyalain ya. Nah, ini dia PC-nya sudah menyala teman-teman ya. Dan di sini ada indikator displaynya. Ini sama banget sama kayak cooler Gamdias Boreas yang kemarin kita review teman-teman ya. Jadi sekarang kita tinggal tungguin dia masuk ke layar untuk download aplikasi si Zeus apps-nya dulu. Untuk softwarenya kalian bisa cari di Google guys, Gamdias Zeus Cache ya. Nanti akan muncul, kalian klik aja, nanti dia akan masuk ke websitenya seperti ini. Kalian scroll ke bawah sampai menemukan ini nih ya. Download bisa poin 1, poin 2 sama aja. Dan kalau udah di download, kalian tinggal install aja, lalu pencet next sampai aplikasinya bisa dibuka. Nanti aplikasinya seperti ini ya. Sambil nungguin aplikasi Zeus Cache-nya selesai ke download dan ke install ya. Di sini gue mau sinkronin dulu warnanya teman-teman ya. Dan di sini gue pakai aplikasi RGB bawaan motherboard teman-teman ya. Oke, kita ini select all channel dulu. Nah, kita ganti ke statis teman-teman ya. Anggaplah warna biru muda kayak gini ya. Kita geser. Nah, yang berubah baru lampu RAM sama lampu motherboardnya. Lampu fan sama lampu water cooling belum berubah. Berubahnya gimana? Pencet tombolnya teman-teman. Di casing ada tombol LED ya. Ini buat ganti lampu fan casing ya. Kalau mau sinkron motherboard, tekan aja guys beberapa detik. Nah, sampai lampunya mati kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita tinggal geser sedikit aja guys di aplikasinya. Nah, dia udah berubah tuh jadi biru ya. Nah, terus yang water cooling gimana bang? Belum sinkron nih. Nah, tombolnya tadi kan kita selipin loh di sono ya. Nih, tangan gue masuk dulu ke situ buat ganti warnanya. Ini ditekan guys. Oh. Buat sinkron ke motherboard, tekan beberapa detik. Tekan. Nah, ini kalau gini harusnya udah sih. Kita tinggal ganti aja ya. Dia udah bisa ganti. Kalau misalnya ini gue ganti nih ke merah, semuanya udah sinkron jadi merah. Mau ganti lagi ke biru bisa, ke hijau bisa, tergantung kita seleranya gimana ya. Intinya buat sinkron warna ini udah bisa ya. Dan karena VGA-nya biru, kayaknya gue akan bikin ini jadi biru tua teman-teman ya, biar masuk warnanya. Jadi cakep kan guys. Nah, ini dia teman-teman, kalau misalkan kita udah download aplikasinya ya, dan di sini udah kebaca ya i513, ARC-B580, sama di sini udah kebaca juga ya C1-nya ya, Cioni. Nah, properties. Nah, di sini ada tampilannya untuk suhunya ya. 35. Mau diganti displaynya fan speed juga bisa ya. Berapa RPM tergantung kalian kebutuhannya apa. Biasanya gue pakai temperatur aja, dan ini kita bisa set alarm juga ya. Ini sama seperti Boreas yang kemarin. Dan untuk settingnya kita bisa set temperaturnya mau Celsius atau Fahrenheit, tapi kita di Indonesia biasanya pakai Celsius teman-teman ya. Jadi untuk aplikasinya masih sama banget ya kemarin, sangat mudah untuk dipelajari ya. Dan ini untuk tampilan suhunya dia bisa dibilang valid teman-teman ya. Oke guys, di sini gue sekarang sudah buka aplikasi AIDA 64 ya. Kita akan stress CPU dan suhu di sini ada di 30-an. Di sini juga 30-an ya, naik turun ya. Ini suhunya udah valid teman-teman ya, sudah sesuai dengan aplikasi HW Monitor atau HW Info. Kita stress CPU, kita jajal 1 menit ya. Oke, dia udah naik ya ke 100% dan di sini suhunya naik ke 40-an ya. Ini masih dingin. Selama di bawah 85 dia masih aman banget ya. Kita tungguin sampai semenit teman-teman. Sudah hampir 1 menit teman-teman. Ini suhu tertinggi ada di 44, tapi sekarang ada di 42 ya. Kita stop. Nah, dia turun lagi, suhunya balik lagi deh ke 30-an teman-teman ya. Paling tinggi ada di 44. Ini masih dingin banget ya. Patokan gue balik lagi, selama dia di bawah 80 masih aman teman-teman, di bawah 85 masih aman. Oke, habis ini kita jajal benchmark ya dari testing game dan kawan-kawan ya. Jadi kalian tinggal nikmatin aja hasil testingnya ya. Kita ketemu lagi setelah testingnya selesai ya. Ini gua time lapse aja untuk testing gamenya teman-teman.
Nah guys, testingnya sudah selesai ya, harusnya sudah bisa mewakili. Dan dari tadi guys, jujur gue pribadi kagak ngeliat suhunya nyampe 50 guys. Kalaupun nyampe 50 mungkin 50 atau 51, tapi dia turun lagi ke 40 atau ke 30-an kayak gini ya. Jadi si water coolingnya ini bener-bener secakep itu teman-teman ya. Oke, jadi video kali ini kita sampai sini aja ya. Untuk barang-barang dari Gamdias, baik casingnya maupun water coolingnya ini worth it kacau guys. Sama power supply-nya juga nggak ada masalah ya, 650 watt untuk Intel Arc B580. Ini udah cakep banget. Jadi buat teman-teman kalau minat nanti linknya semua gua drop di deskripsi ya. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat ya. Asli guys, produknya distributor DTG tidak pernah mengecewakan. Mantap.